jamaah salat Isya dan tarawih witir yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah berada 16 Ramadan. Maknanya sudah separuh, sudah 15 hari kita melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan dari hari pertama sampai malam ini, semua rangkaian ibadah yang kita lakukan selama Ramadan itu semua dinilai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah siapapun di antara kita yang selalu membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya di yaumil akhir kelak akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap Ramadan pasti identiknya kita melakukan ada 3 hal. Apa saja identiknya? Yang pertama, puasa Ramadan. Tentunya kita sudah melaksanakan puasa Ramadan selama 15 hari. Dan malam ini malam ke-16. Alhamdulillah, itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di awal mukadimah tadi sengaja saya membaca sepotong ayat, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Kalau seandainya seluruh ranting pohon kayu yang ada di permukaan bumi ini dan tintanya seluruh air laut, bahkan ada 7 laut untuk jadi tintanya, mungkin itu tidak akan cukup apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ramadan itu, puasa Ramadan itu hanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang beriman saja. Yang tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, ya ayyuhalladzina amanu. Tidak dipanggil ya ayyuhal nas. Ya ayyuhal muslimun, tidak dipanggil. Tapi hanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang takwa. Hanya itu kehendak Allah kepada kita. Kaum muslimin, muslimat jamaah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita yang mengetahui apa saja yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat selama 15 hari Ramadan ini. Apa saja yang sudah kita buat? Puasa sudah jelas. Puasa sudah jelas kita lakukan. Lantas, apa saja amal ibadah yang populer dalam Ramadan? Tentunya seperti membaca Al-Quran, salat tarawih, ya. Ya, insyaAllah sebentar lagi kita mencari malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam ganjil, atau 10 malam terakhir yang sebentar lagi sudah di hadapan kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dasar daripada puasa itu tadi sudah kita baca ayatnya. Semua kita tahu, bahkan semua kita hafal. Baik orang-orang tua, bahkan anak-anak pun hafal ayat itu. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan penuh dengan iman dan kesadaran, juga keikhlasan,
akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah lalu. Bapak Ibu jamaah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, identiknya Ramadan itu salat tarawih. Salat tarawih. Kadang-kadang sebahagian kita aneh kalau kita pikir, puasa mampu, tapi salat tarawih tidak mampu. Bahkan ada sebahagian saudara kita pada hari-hari lain tidak melaksanakan salat sama sekali. Bahkan bulan suci Ramadan pun tak salat juga, tapi puasa dia lakukan. Memang ada 3 golongan manusia itu, dia kadang hanya salat saja 5 waktu, puasa Ramadan setiap tahunnya, tapi tidak mau melakukan tarawihnya. Tapi ada juga manusia tidak salat, ya, tidak salat, tapi dia puasa. Tarawih juga dia tidak lakukan. Ini aneh nih. Itu banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Salat dia tidak melakukan, tapi puasa dia lakukan. Bahkan sebulan penuh dia lakukan. Yang salat dia tidak mau. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawannya puasa Ramadan itu tarawih. Tidak sempurna puasa seseorang itu kalau dia tidak melaksanakan tarawih. Memang puasa Ramadan itu wajib hukumnya, tapi tarawih sunnah. Kalau tidak dilakukan tarawih, maknanya tidak sempurna pelaksanaan ibadah puasa Ramadannya. Coba bayangkan. Padahal Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan keampunan, bulan yang dimudahkan pengampunan dosa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bisa disebutkan syahrul uzlifat, bulan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah baik yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan. Dan juga bulan Ramadan itu juga disebut syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan banyak sekali hamba-hamba Allah yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Bahkan kalau di bulan-bulan lain bisa dikatakan hampir tidak pernah dia membaca. Ada juga sebahagian jamaah kita baca Yasin malam Jumat. Itu masih untung, masih ada membaca Yasin. Dibandingkan sebahagian besar hamba-hamba Allah, jangankan Yasin, ayat-ayat lain pun dia tidak baca selama 1 tahun itu, kecuali bulan suci Ramadan. Kenapa? Terpanggil hatinya, terpanggil diri dia, karena bulan Ramadan itu adalah bulan keampunan. Coba kita bayangkan, puasa Ramadan itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosa kita berguguran apabila kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salat tarawih. Salat tarawih itu juga pengampunan dosa. Apalagi salat tarawih itu kita mengikuti imam. Sebelum imam selesai, kita juga belum selesai. Apabila imam selesai, kita baru selesai. Itu kalau kita melaksanakan tarawih sampai selesai dengan witirnya dengan imam, maka dianggap ibadah kita malam itu dari salat Isya sampai subuh dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah amal ibadah kita semalam suntuk. Kaum muslimin muslimat jamaah Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, identiknya Ramadan itu mencari malam Lailatul Qadar. Maknanya kita mencari dari malam 21, 23, 25, 27, bahkan 29. Kita tidak tahu kapan itu Lailatul Qadar. Tapi namun Rasulullah SAW memberi tanda-tandanya kepada kita.
Apabila malam itu malam Lailatul Qadar, yang jelas cuacanya tenang, suasana bumi ini tenang, yang seolah-olah daun pun tidak bergerak. Itu termasuk salah satu tandanya. Cerah, tapi tidak ada angin. Kalau pada siang harinya matahari panas, terang, tapi tidak merasa panas. Itu tanda-tanda malam Lailatul Qadar, ataupun hari malamnya Lailatul Qadar, harinya juga ikut. Apabila kita beribadah pada waktu itu, maka kita beruntung sangat luar biasa. Maka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 83 tahun. 1000 bulan, ya, mohon maaf. Sama dengan 83 tahun kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umur umat Muhammad ini paling tinggi 60-70 tahun. Kalau kita mendapat satu malam saja Lailatul Qadar, insyaallah kita seolah-olah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan. Bahkan dianggap 83 tahun, bahkan lebih daripada itu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan pengampunan dosa, tarawih pengampunan dosa, mendapat Lailatul Qadar pun pengampunan dosa. Jadi kalau sudah pengampunan dosa, makanya begitu malam Aidil Fitri kita dianggap ibarat bayi baru dilahirkan oleh ibu kandung kita. Maka iblis marah sekali kepada kita. Iblis laknatullah marah sekali kepada kita. Raja iblis, raja jin. Yang raja jin ini sekarang sudah terkutuk. Padahal dulu dia termasuk salah satu makhluk Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengharap jamaah seluruhnya jagalah Ramadan beberapa hari lagi. Sangat-sangat penting Ramadan ini kita jaga. Kenapa? Karena dia dalam Ramadan itu seluruh nikmat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar Ramadan tidak. Hanya di dalam bulan Ramadan selama 1 bulan. Kan sayang. Jangankan 1 hari kita sia-siakan waktunya. 1 jam saja sayang kita menyia-nyiakan waktunya. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan itu semua kegiatan kita, pekerjaan kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali. Kita tengok anak kita dengan kasih sayang, ya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Senyum kita pulang ke rumah dari kerja dengan istri, dengan anak, juga ibadah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kultum sekarang tidak boleh panjang-panjang. Waktu kami dilepaskan oleh Pak Wali Kota, paling panjang kultum itu 10 sampai 15 menit, tidak boleh lebih. Ya, karena kenapa? Kegiatan masih banyak. Sesudah kultum tentu ada tarawih lagi. Saya tidak tahu di sini tarawihnya apakah 23 atau 36, saya tidak tahu. Ya. Kenapa ada 36? Karena antara 11 dengan 23 itu selalu ada pertengkaran. Maka dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz melaksanakan tarawih 36 rakaat. Karena 11 kelahi, 23 kelahi. Jadi akhirnya yang 36 dilakukan. Pada waktu itu, umat ataupun penduduk Khalifah Umar bin Abdul Aziz siap melakukan 36. Coba bayangkan. Sekarang kita hanya 11. Itu pun kadang-kadang tidak mau. Sayang sekali. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja sedikit informasi agama melalui mimbar ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi nasta'in, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.